Salamun alaik ya Rafi asyani wadarati atfata صلوا على النبي
أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم وعظيم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ربي يسر ولا تؤسر ربي تمم بالخير ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأمور المسلمين واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا بسندنا المتصل إلى إمام الخاتمة الحفاظ الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى وقدس الله سره وأدام النفع بعلومه وبركاته ونفحاته ومداته وكراماته في الدارين آمين. أحبابي في الله هدانا الله وإياكم على الهدى والتقوى. Terlanjutkan hadis nomor 8201 diriwayatkan dalam kitab Abu Ya'la dari Sayyidina Buraidah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Makkatu Ummul Qura. Makkah itu adalah ibunya negeri. Ibunya negeri. Wa Marwu Ummu Khurasan. Kemudian negeri Marwan, negeri Mar itu adalah ibunya Khurasan. Ketika Allah ciptakan dunia, maka awal mula tempat yang pertama sekali pas itulah Makkah. Sehingga dia dikatakan ibunya negeri, Ummul Qura. Kalaulah Indonesia punya ibu kota Jakarta, Sumatera Barat punya ibu kota Padang, Lubuk Kilang punya ibu kota Bandar Buat. Nah, ibu apa? Ibu kecamatan. Maka dunia ibu kotanya atau ibu negeri-negeri sedunia itu adalah Makkah. Maka berdirilah di sana sebuah fakultas disebut Ummul Qura. Kemudian kalau Khurasan yang menjadi pusatnya adalah Marw. Kalau Minangkabau adalah negeri Kampung Tuo di Parianan. Dari sana menyebar dan mengembangnya. Bahkan kerajaan Minangkabau itu berasal usul dari daerah pinggir jalan itu, Pak. Allah lupa pula namanya. Ada sawit kiri kanan dan banyak sapi bersarap kiri kanan. Damasraya. Di kerajaan di sana dulu ada kerajaan Damasraya. Kemudian dikirim salah satunya menjadi kerajaan Pagaruyung. Nah, kira-kira kota Padang di mana dulu asal usulnya?
aslinya orang Nias. Di mana dia muncul pertama kali, memulai perlawanan? Di mana muncul? Kayak itu disebut dengan bahasa umum. Nah, ketika baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memperkenalkan kepada kita seluruh negeri yang ada di dunia, induknya adalah Makkah, dan Khurasan induknya adalah Marw. Berarti setiap negeri itu punya ibu kota, dan penetapan ibu kota bagi setiap negeri itulah bagian daripada sunnah Nabi, bagian yang dibenarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu Nabi tidak akan menyebutkan untuk setiap tempat, setiap daerah, tapi Nabi menyebutkan satu secara umum dunia, kemudian Khurasan secara khusus, yang lain kiaskan masing-masing. Nah, dengan sesuai dengan daerah masing-masing. Maka Munakhun, kota Makkah itu adalah tempat mendudukkan onta. Munakh atau manah. Munakh artinya tempat orang mendudukkan onta. Onta ketika mau dikasih beban atau diturunkan beban, mau dinaiki atau mau turun, itu harus didudukkan dulu. Nah, tempat mendudukkan onta itu adalah kota Makkah. La tuba'u riba'uha, tidak boleh dijual halamannya kota Makkah. Wala tu'ajaru buyutuha, tidak boleh disewakan rumah-rumahnya kota Makkah. Tidak boleh dijual halamannya kota Makkah, tidak boleh disewakan rumah-rumahnya kota Makkah. Ketika Nabi katakan Makkah adalah munakh, artinya kota Makkah akan dikunjungi oleh seluruh orang di dunia. Karena adalah pusat ibadah umat Islam, sehingga tidak boleh menjadi milik pribadi daerah di sekitar kota Makkah dan kota Makkah itu sendiri. Kalau sempat Arafah dijual, berarti jamaah haji akan sewa kepada individu untuk wukuf. Kalau sempat Mina menjadi milik pribadi, maka orang akan menyewa kayalah satu keluarga atau satu keturunan karena dia memiliki Mina. Karena Mina adalah milik keluarganya, sementara Mina adalah tempat umat Islam untuk seluruh dunia, maka dia tidak boleh menjadi milik pribadi. Mulia Ammaru imanan ila musyashihi, dipenuhi akan Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma imanan, nisbah iman. Itu disebut dengan tamyiz muawwal dari nan fa'il. Kemana dipenuhi Sayyidina Ammar itu dengan imannya? Ke musyashihi. Musyashihi diterjemahkan oleh Imam Abdul Rauf dengan domah mim, mu dan mu'jamatain syashi. Awal keduanya takfif, maksudnya ihtalatul imanu bilahmi wa dami wa azami, bercampur iman dengan dagingnya, dengan darahnya dan tulangnya. Wa imtazaja bisadil ajzai imtizajan, kemudian bercampur ia iman dengan seluruh anggota tubuhnya, betul-betul bercampur. Berarti musyashi bisa diartikan ke sumsumnya. Nah,
telah dipenuhi Sayyidina Ammar nisbah iman sampai ke sumsumnya. Jadi dia dengar iman, dia lihat keajaiban iman, dia bicara tentang iman, masuk ke kulitnya, menembus ke dagingnya, sampai ke tulangnya, dan masuk ke tulang sumsumnya. Sehingga ketika dia dipaksakan untuk melontarkan kalimat kufur oleh orang kafir, maka tidak memberi pengaruh kepada Sayyidina Ammar bin Yasir, karena beliau sudah ketakutan, karena beliau disiksa satu keluarga. Sayyidina Ammar adalah anak tunggal, beliau anak tunggal, punya bapak Yasir, punya ibu Sayyidah Sumayyah, dan beliau disiksa ketiga-tiganya di satu tempat. Dengan mata kepalanya dia lihat ibunya meninggal karena siksa. Dengan mata kepalanya dia lihat bapaknya meninggal karena siksa yang mempertahankan iman. Kemudian dia disiksa kembali. Kemudian ketika ditawarkan mengucapkan kalimat kufur, saya ngomong di sini. Ketika ditawarkan mengucapkan kalimat kufur, maka beliau mengucapkan kalimat tersebut dan diselamatkan daripada penyiksaan. Akhirnya beliau merasa khawatir dengan imannya. Turunlah firman Allah yang berbunyi, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa yang hatinya tetap dengan imannya, kemudian dipelerai atau dihibur kembali oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam karena kekhawatirannya. Kata Nabi, enggak masalah, Ammar itu imannya itu sampai ke sumsum tulangnya, jadi enggak masalah diucapkan kalimat kufur, enggak usah imannya karena kalimat kufur, karena dia terpaksa. Karena setelah berucapkan kalimat kufur belum merasa menyesal, ini sebuah kesalahan. Maka Nabi menasihatinya, enggak apa-apa. Mbak hilang imanmu karena mengucapkan kalimat kufur, karena imannya Ammar itu sampai ke tulang sumsumnya. Nah, kalau iman kita itu letaknya di ubun-ubun. Nah, kadang masuk ke kepala sebentar, kadang keluar. Sehingga Nabi sabdakan, besok umat akhir zaman yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya beriman, sore kafir. Sore beriman, paginya kafir. Imannya itu seperti baju gamis, kadang dipasang, kadang dilepas. Iman itu Nabi katakan yazid wa yanqus, bisa naik bisa berkurang. Tapi iman kita umat akhir zaman yadkhul wa yakhruj, kadang masuk kadang keluar. Pas masuk imannya rajin, pas keluar imannya jadi Abu Jahal. Masuk imannya jadi malaikat, keluar imannya jadi Fir'aun. Gak percaya? Apa yang membuat bulan Ramadan itu liburan? Seperti orang kampung saja, tidak ada bedanya. Nah, biar juga yang tetap di atas sejadahnya, sorbannya dan gamisnya, imannya di dalam tetap, tidak keluar. Hadis berikutnya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal'unun, dikutuk, terkutuk, man seseorang, ada yang mendatangi dia seseorang, imra'atan akan istrinya, fi duburiha pada duburnya.
itu perbuatan yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seseorang menggauli istrinya dari duburnya. Mal'unun man sa'ala biwajhillah, terkutuk seseorang yang meminta ia dengan nama Allah, yang meminta ia dengan wajah Allah. Itu arti kalimatnya, wajah Allah. Kalau menurut ahli sunnah wal jamaah, wajah Allah artinya dengan kemuliaan Allah, dengan kebesaran Allah, dengan nama Allah. Takwil. Kalau Wahabi, dia tidak mau takwil. Dengan wajah Allah. Ya Allah wajahnya, enggak boleh terjemahan kemana-mana. Muka. Kullu shay'in halikun illa wajha. Semuanya hancur pada hari kiamat kecuali yang enggak hancur mukanya Allah. Dia enggak mau takwil. Katanya takwil itu sesat. Kalau enggak mau ditakwil berarti yang sisa gara-gara ledakan kiamat tinggal muka Allah saja. Muka Allah aja tinggal, yang lain habis semua. Itu efeknya kalau enggak mau takwil. Nah sekarang bagaimana penafsiran hadis orang meminta dengan muka Allah, demi muka Allah kasihlah saya, begitu? Apa prakteknya? Prakteknya dengan bersumpah. Nah demi Allah tolonglah saya, baru makan dari pagi. Itu terkutuk. Kenapa terkutuk? Karena dia menjual kebesaran nama Allah hanya untuk mendapatkan dunia yang kecil. Kira-kira nama itu mau dijual dengan oleh kawan? Hah? Nama itu bisa dijual untuk kawan? Pergi nanti ke Malam Markas, jumpa di situ Yahya koleksi. Datang ke situ si Habib Rizki. Dia bilang, saya minta gamis satu, nanti Ibrahim yang bayar. Bagaimana itu Ibrahim belok? Selesai. Seminggu nggak dibayar, 15 hari nggak dibayar. Datang Pak Yahya, jumpa bermana? Antum janji bayar nggak bayar? Bayar apa? Itu Habib Rizki bilang, antum membayar. Oh, langsung merah telinganya. Antum berani-berani jual nama saya. Nah gitu. Itu nama kita saja nggak mau dijual. Sekarang nama Allah dijual untuk mendapatkan dunia. Dengan nama Allah kasihlah saya. Maka orang tersebut terkutuk. Tidak ada yang boleh diminta dengan nama Allah kecuali hanya surga. Nas'aluka al-jannata biwajhikal karim. Itu boleh. Saya minta surga kepadamu wahai Allah dengan zatmu yang mulia. Itu enggak apa-apa. Tapi selain pada surga enggak boleh. Orangnya terkutuk. Berarti menganggap nama Allah itu tidak bernilai, hanya bisa diperjualbelikan dengan duniawi. Mal'unun, terkutuk juga man su'ila biwajhillahi, seseorang yang diminta ia dengan nama Allah, yang diminta ia dengan nama Allah, summa mana asailahu, kemudian tidak memberi ia seseorang akan pemintanya, akan orang yang meminta. Malam yas'al hujrah, selama dia tidak meminta akan memutuskan silaturahim. Selama dia tidak meminta akan memutuskan silaturahim. Jadi meminta dengan nama Allah terkutuk, tidak memberi ketika diminta dengan nama Allah juga terkutuk.
Kalau orang sudah meminta dengan nama Allah, harus kita kasih, karena kita menghargai nama itu. Dia sangat tidak baik, nah kaki diturunkan, sangat tidak bagus, duduk di kedai, ketika kopi itu bagus itu duduk, kopi sekali lepas sebakang. Jadi ketika diminta dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita cuekin. Nah, berarti kita tidak menghargai nama Allah. Jadi kalau ada orang minta dengan nama Allah, mesti dikasih. Kalau nggak dikasih, kita dianggap terkutuk selama permintaannya itu tidak memutuskan silaturahim. Apa yang diajarkan oleh Rasul di sini? Terkutuk orang yang meminta dengan nama Allah, terkutuk juga orang yang tidak ngasih kepada orang yang meminta dengan nama Allah. Apa yang diajarkan nama di situ? Tempatkan dalil agama pada tempatnya. Nah, jangan berbuat atau jangan menolak satu perintah agama karena kesalahan orang lain. Jangan menolak perintah agama karena kesalahan orang lain. Jangan tidak beramal karena orang lain salah. Kalau sekiranya Nabi katakan terkutuk orang yang meminta dengan nama Allah, tapi orang yang diminta tidak boleh mengatakan, kamu minta-minta dengan nama Allah, kamu terkutuk. Itu hadis bukan untuk kamu. Hadis untuk kamu adalah ngasih. Nah, kalau dia meminta dengan nama Allah dan kamu tidak mau memberinya, kedua-duanya kena kutuk. Nah, hari ini hadis ajaran agama dijadikan pembela diri. Nah, datang pengemis, hadis orang miskin diambil oleh orang kaya. Kata orang kaya, jangan minta-minta, nanti muka kamu gak berdagang di akhirat. Itu bukan untuk hadis orang kaya, itu hadis untuk orang yang meminta. Hadis orang kaya, ayat orang kaya tidak boleh mencegah orang yang meminta-minta. Nah, kesalahan dia biar dengan kesalahannya. Jangan sampai kesalahan orang menyebabkan kita juga salah. Nah, mal'unun man darra mu'minan, celaka, terkutuk orang-orang yang membahayakan dia akan orang beriman. Mal'unun, terkutuk, jauh dari rahmat Allah itu masuk terkutuk. Mandarra, orang-orang yang membahayakan ia akan orang beriman. Au makara bihi, atau menipu ia akan orang beriman. Au makara bihi, atau menipu ia dengan orang beriman. Jadi tidak boleh membahayakan orang beriman dengan sikap tanggul di jalan. Nah, kecuali kalau tanggul itu untuk menyelamatkan banyak orang. Tanggul di pasar, tanggul di depan sekolah, tidak ada masalah, karena banyak diselamatkan. Tapi tanggul di rumah pribadi, setiap rumah buat tanggul di jalan raya, akhirnya rusak motor orang lain, bergelut, mengganggu semuanya. Yang mesti tidur gak tidur. Itu perbuatan yang membahayakan orang lain, merugikan orang lain. Yang buat aktivitas, yang buat permainan, yang buat candaan, yang merugikan orang lain. Canda itu dengan mulut saja, senyum,
Nah, cerita nggak ada pakai tangan, nggak ada pakai aksi. Kalau sekiranya olahraga itu hanya ketika sparring itu diberikan kepada yang sudah menguasai sekian jurus dengan semua perlengkapan keamanan, dengan pelatih yang siap menampingi. Olahraganya nggak jelas, datang hoge, kampas, jangan pernah terulang lagi hal-hal seperti itu. Merugikan orang lain. Main bola main, yang terlalu bersemangat main bola. Nah, ini ada antum sebagai kiper. Mana betul makan? Kiper. Itu gawang itu. Nah, antum selamatkan. Bola kencang sekali tendangannya. Antum menyelamatkan bola atau menyelamatkan diri? Nah, jangan bodoh berpikir. Menyelamatkan, mensensarakan diri demi menyelamatkan gawang itu bodoh namanya. Namanya permainan. Masa ada pengorbanan di sana? Gak boleh ada pengorbanan dan permainan. Biar bisa jadi. Bukan canggih berarti silakan. Nah, kalau dipikirin bola masuk itu. Nah, itu baru cerdas. Ini ditantang bola sekencang itu, kena biji salah. Nah, kena jantungnya, kena perutnya. Gak boleh. Tidak ada perkara yang boleh dilakukan membahayakan orang beriman. Sehingga tidak boleh mentato, tidak boleh bunuh diri. Jadi kan dia sendiri yang punya sebetulnya, tapi besar hukumnya membunuh diri. Tidak boleh merokok karena membahayakan diri. Tidak boleh makan racun. Tidak boleh nyabu. Jadi setiap perkara yang membahayakan diri tidak boleh, apalagi membahayakan orang. Mal'unun dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, atau makarogi, dia menipu orang beriman. Mal'unun man sabba abah, terkutuk orang yang mencela dia akan bapaknya. Mal'unun terkutuk man seseorang sabba abah, yang mencela ia seseorang akan bapaknya. Mal'unun man sabba ummah, terkutuk seseorang mencela ia akan ibunya. Cukup potong itu dulu. Maka sahabat keheranan, ya Rasulullah, memang ada orang mencela bapaknya? Memang ada orang mencela ibunya? Nabi katakan, karena di saat itu ya, kalau sekarang lebih parah lagi, bukan mencela ibunya, membunuh ibunya. Bukan mencela bapaknya, tapi membunuh bapaknya. Tapi di zaman itu, jangankah membunuh, jangankah membunuh bapak ibunya, mencela saja itu menjadi pertanyaan besar bagi sahabat. Maka Nabi menjawab pada saat itu ya. Nah, apa kata Rasul? Maksud orang mencela bapaknya adalah dia mencela bapak orang. Maka orang itu mencela bapak dia, itu sudah sama dia mencela bapak dia sendiri. Dia mencela ibu orang. Ibu antum gini-gini. Ibu antum juga mantan siapa? Mantan bapak saya. Itu sama saja dia telah mencela ibu kandungnya sendiri. Maka jangan sampai sikap kita membuat orang bapaknya kena langsung,
bukan siapa itu, tapi anak siapa. Berarti dia telah mencela bapaknya. Mencuri di warung, tangkap anak siapa. Kecuali kalau dia tidak lagi level anak-anak, sudah orang dewasa, baru katakan siapa. Selagi dia masih dalam usia anak-anak, pasti orang tanyakan anak siapa. Berarti dia telah mencela bapaknya. Maka buatlah orang tua itu bangga. Nah, dengan akhlak dan prestasi yang baik, berarti telah memuji bapak. Menang lomba renang, anak siapa? Gak ada juga orang nanya lomba renang anak siapa. Itu sedang kubro, anak siapa? Itu baru masuk. Tadi imam itu bagus ya, suaranya sedap sekali, rasa-rasa diharam saya. Anak siapa? Oh, anak fulan. Itu baru membahagiakan orang tua. Jangan bikin perangai akhlak, bikin orang tua malu. Berakhlak, bertingkah laku, bikin orang tua malu itu sama dengan sabba abah wa ummah. Berarti dia telah mencela mak bapaknya. Mal'unun mazzabaha lighairillah. Terkutuk orang-orang yang menyembelih bagi selain Allah Subhanahu wa taala. Terkutuk orang-orang yang menyembelih ia bagi selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih hewan bukan karena Allah, karena yang lain. Enggak boleh. Nah, sembelih ayam karena lihat penyakit apa yang kena apa. Enggak boleh. Nah, pergi ke dokter cek penyakitnya apa. Atau pergi ke tabib, nah, cek penyakitnya, ini terapi kah, bahkan bekam ataupun terang satu lagi bekam, pasdu, pijat, urut. Nah, yang pergi ke dukun bawa ayam tuzzabaha lighairillah. Naik rumah baru sebelum pasang atap, sembelih dulu ayam, didarahi itu apa namanya, kayu-kayu, kudo-kudonya. Yang beli ayam itu hantu, pohon-pohon besar. Sekarang itu tidak lagi terang di masyarakat. Dulu mungkin di zaman dulu. Itu termasuk kategori zabaha lighairillah. Mal'unun man ghayyara nuhumal ardh. Terkutuk orang-orang yang merubah-rubah batas tanah. Mal'unun terkutuk man orang ghayyara yang merubah ia nuhuma batas-batas tanah. Enggak boleh merubah batas-batas tanah. Nah, termasuk merubah batas tanah kejadian atau kebiasaan yang terjadi di masyarakat ketika dia merawat atau mengelola sawah. Sawah itu kan bertingkat-tingkat. Yang ada pematangnya. Nah, kalau pematang itu ada di antara sawah kita, itu pematang kita. Tapi kalau ini sawah kita, di atasnya sawah kawan, kemudian dihabisin bagian sini, bagian tebingnya, bertambahlah sawahnya lebarnya 5 cm. Besok tambah lagi, besok tambah lagi, tambah lagi. Nah, sementara orang yang sawahnya di atas karena lihat pematangnya sekecil, ditambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Akhirnya tahun demi tahun bergeser ke pematang ke depan. Nah, yang di atas nambah terus, yang bawah ngikis terus. Nah, terjadilah pergeseran batas tanah. Besok di akhir kelak, walaupun itu sejengkal, 10 tahun dapat tanah orang sawah di atas 1 jengkal,
akan dikalungkan ke lehernya pada hari kiamat sampai 7 lapis. Nah, ketiga merubah batas patok tanah. Hukumnya dosa besar. Mal'un, terkutuk. Mal'unun, terkutuk man kamaha a'ma, orang yang menyasarkan orang buta dari jalan. Mal'unun, terkutuk man kamaha, orang-orang yang membuat menyasar a'ma, orang buta, antorikin, dari jalan. Kiri pak, awas mobil, kiri pak. Kiri lah bapak, itu masuk dalam slogan. Tertawa anak-anak ini. Siapa yang buat berikut SD? Afra lah. Zahir biasanya. Nah, itu hukumnya dosa. Kecuali kalau kebodohan dia sendiri, bukan orang buta ya. Nah, orang kampung pergi ke Jakarta, ke tempat anaknya. Nah, kata anaknya, bapak awas ada kolam di depan. Nah, kata bapaknya, kolam-kolam sekete apa? Jalan terus bapak itu kecebur dalam kolam. Dia bilang kolam itu doang. Orang bilang kolam itu kolam ikan. Kolam sekete apa? Itu bukan kolam yang kau tabek. Kata orang tua jangan ngomong bahasa Indonesia, nanti salah paham. Kolam ikan bukan kolam sekete. Nah, itu salah paham, nggak dosa anaknya. Itu menjadi mengundang-undang gara-gara itu. Maka sama orang tua pakai bahasa itu aja, bahasa yang dimengerti. Nah, lama-lama Jakarta ajak orang tuanya bahasa Indonesia. Nah, mal'unun man waqa'a ala bahimati, terkutuk seseorang yang jatuh ia di atas hewan. Nah, itu bahasa kalimatnya. Terkutuk orang yang jatuh ia di atas hewan. Maksudnya adalah menggauli hewan. Inna lillahi masya Allah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Kenapa? Patuh sekali anak sapi antum tuh. Kayak cerdas begitu deh. Ternyata anak dia. Nah, bentuk sapi, emaknya sapi, bapaknya dia. Pantasan patuh anak sama dia. Maka orang itu terkutuk. Karena pernah diriwayatkan dalam cerita salafun saleh, sehingga dikatakan penting ilmu agama. Ada sebahagian orang yang mengatakan dirinya sufi tanpa ilmu agama dan menjauhi duniawi. Nah, dia tidak nikah, tapi dia punya keledai betina. Nah, ketika didekati oleh para ulama tentang sikap dia tidak menikah karena Nabi kamu melarang, dia katakan saya cukup dengan keledai saja. Inna lillah. Sehingga Imam Malik katakan man tasawwafa bila tafaqquhi faqad tazandaq. Yang mengamalkan tasawuf tanpa ajaran syariat jadi orang zindik. Man tafaqqaha bila tasawuf, belajar syariat tapi enggak punya tasawuf, jadi orang fasik. Nah, jadi karena ketidaktahuan, akhirnya dia beribadah dengan sesuatu yang dianggap halal, ternyata haram. Mal'unun man amila bi amali qaumi lutin,
Terkutuk juga orang yang beramal yang berbuat dengan perbuatan kaum Nabi Lut alaihissalam, yaitu liwat. Nah, homoseks itu perbuatan yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka diingatkan tidak boleh berinteraksi dengan fisik, cukup dengan mulut. Nah, dan ketika ada teman mengantuk, coba untuk bangunin. Di bahu misalnya petugas, atau petugas menginjak di bagian kakinya, pijat ujung jarinya satu, itu kan ada saraf-saraf yang bisa membangunkan dia. Nggak boleh pakai pijat-pijat. Nah, ini nanti dirotan. Karena mantuk sini lagi, besok-besok ini. Kecuali begitu kamu pijat. Nah, kenapa hal-hal seperti itu? Karena semakin dekat ke akhir zaman, maka perkara-perkara itu harus diwaspadai. Tak asing ngomong biasa-biasa saja. Antum bantu ya ini. Antum bantu ya, pegang bantu ya, itu nggak boleh. Nanti dilaporkan kalau ada hal-hal seperti itu. Sudah. Nah, jadi ambil bagian, ambil kamar, ambil tiket, mengumpulkan kawan-kawannya. Antum di bagian WC ya. Ini kepalanya antum bagian sini ya. Ini dahinya antum bagian situ ya. Itu harus dieksekusi hukuman apa ya? Mati, haram itulah. Itu bukan amalan kaum Lut, itu bukan amalan kaum Lut. Tapi untuk hari ini, tuh hal-hal yang seperti itu harus diwaspadai. Tidak ada bahasa tolong saya dipijat, tolong saya dipijit, tolong saya diurut. Jadi terkilir. Nah, antarkan saja sama Pak Le, sama Pak Lon, Pak Ma, banyak Pak di sini. Kecuali memang antum sudah diketahui ahli pijat, itu dalam masalah. Nah, sehingga kita mewadai atau mengantisipasi dengan beberapa hal. Satu, kamar tidak ada dindingnya. Nah, hanya batas lemari, tidak ada pintunya. Satu kamar 15 orang. Nah, tidur di aula, CCTV 4 sudut. Nah, kenapa? Karena harus diwaspadai hal-hal seperti itu. Nggak ada ustaz boleh, ustaz ngantuk ya tolong pijat belakang sambil 5 setoran ada tukang pijat. Itu jangan sampai pernah ada terjadi. Kecuali misalnya abrol mijat wafi, itu ada masalah. Nah, itu udah tua sama tua. Sama kan? Nah, ini gurunya. Jadi kejadian hal-hal yang harus waspadai di pondok-pondok pesantren. Guru tahfiz yang ngajar, minta santrinya tolong dikasih tangan kanannya, saya kasih tangan kirinya, dinyemak dulu itu. Ada lagi punggungnya. Kamu udah selesai setorannya? Nah, kasih tangan kanan. Ini selesai setoran, kasih tangan kiri. Ini selesai setoran, suruh di punggung. Ini guru ngajar. Asik sekali ini. Di sini nggak boleh hal-hal itu terjadi, karena itu adalah perkara yang mengarah. Nah, yang menyebabkan kepada amalan kaum Lutin. Selesai sahabat, selesai setoran, langsung dengan Qurannya masing-masing. Guru nanti kalau mau minta itu ada jalan raya depan tuh,
udah tidur santai, udah teruk lewat macam-macam. Insyaallah lancar pembuluh darahnya. Mal'unun man farraq, terkutuk orang-orang yang memisahkan. Mal'unun terkutuk man farraq, orang yang memisahkan dia, memisahkan antara ibu dan anak. Ini cerita soal hamba sahaya, budak sahaya, lahir anaknya. Jadi seseorang itu menjual anaknya kepada si fulan, ibu budak kepada si fulan. Itu hukumnya tidak boleh. Memisahkan anak ayam dari induknya, lihat usianya. Memisahkan anak kambing dari induknya, juga lihat usianya. Memberikan anak kucing kepada orang lain, lihat usianya. Tidak boleh diberikan dalam usia-usia ketika seorang anak memerlukan pada induknya. Itu kepada hewan. Bahkan di dalam hukum fikih, kalau sekiranya terjadi perpisahan suami istri, anak di bawah usia 7 tahun harus ikut ibunya. Anak usia di atas 7 tahun baru dapatkan pilihan, ikut ibu atau ikut bapak. Enggak boleh di bawah usia 7 tahun dipisahkan dari ibunya. Nah, mal'unun man farraq. Mal'unun man la'iba bis satranji, terkutuk orang yang bermain dengan catur. Terkutuk orang-orang yang bermain ia dengan catur. Satranji, catur. Nah, permainan catur itu hanya melalaikan waktu saja. Permainan catur hanya melalaikan waktu saja, tidak pernah merusak mata, dan tidak ada objek merugikan materi, hanya waktu saja. Itu haram. Mana kalau antum kalau mainnya pakai kotak, nah, mainnya merugikan mata, sibuk aja main gitu, matanya rusak. Kemudian kekuatannya habis karena energi listrik sinyal pada handphone. Kemudian kuota berbayar, kemudian habis waktu. Apalagi tambah dengan ada judinya di dalam. Itu tidak ada lagi toleransi di dalamnya. Ketika Nabi katakan terkutuk pemain catur yang dia hanya semata-mata menghabiskan waktu, melalaikan daripada mengingat Allah, tidak mengeluarkan modal di sana, karena sekali beli catur selesai itu selamanya. Hilang anaknya bisa diganti dengan puntung rokok, bisa diganti dengan kerikil, bisa diganti dengan apa saja. Sementara main-main elektronik pada hari ini, pertama baterai handphonenya, yang kedua perlu sinyal, dengan sinyalnya, kemudian perlu koinnya. Oh, itu udah banyak haramnya. Lepas itu baru pakai kacamata. Sama sedih berkacamata tebal kali kacamata kakek-kakek. Oh, ternyata sibuk dengan handphone. Kabur. Itu kenapa kacamata? Padahal kenapa bikin namanya? Kemudian an-naziru ilaiha, orang yang memandang kepada catur, dia tidak ikut main, cuma ikut melihat saja. Dia tidak ikut main, cuma jadi juri saja. Kal akili lahmal khinzir, itu sama dengan orang makan daging babi. Nah, orang yang memandang kepada catur, kal akili lahmal khinzir, seperti orang makan daging babi. Malakun muwakkalun bil Quran, malaikat itu ditugaskan dengan Quran. Malakun, malaikat, muwakkalun itu ditugaskan dengan Quran.
Faman qara'ahu, maka siapa saja yang belajar ia akannya Al-Quran min ajamiyin, dari orang non-Arab. Faman, maka siapa saja qara'ahu, qara'ahu artinya yang belajar ia akannya Quran. Siapa gurunya? Ajamiyin, non-Arab, au arabiyin, atau orang Arab. Falam yuqawwimhu, lalu dia tidak membaca betul akannya Quran, lalu dia tidak meluruskan akannya Quran, maksudnya tidak betul bacaannya. Qawwamahu itu meluruskan, membetulkan akannya Quran oleh malaikat. Summa rafa'ahu qawaman, kemudian mengangkat ia malaikat akannya Quran hal keadaan sudah betul. Nah, di sini ada isyarat daripada baginda Rasul, tidak jaminan betul makhraj dan cara baca Qurannya. Coba lihat apa yang tertulis. Nah, oke. Saya dah selesai ngomong, dia masih nulis. Kira buat gambar dah. Oke, lanjut. Jadi tidak ada jaminan betul makhraj dan bacaan seseorang kalau gurunya Arab sekalipun. Oh, guru saya Arab berarti bacanya betul? Belum tentu juga. Guru saya orang non Arab berarti bacanya salah? Belum tentu juga. Jadi Nabi katakan tidak ada kelebihan antara Arab dan Ajam kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari itu bukan Arab. Imam Abu Hanifah bukan Arab. Nah, Imam Zainuddin Al-Malibari bukan Arab, tapi yang berkhidmat mensyarah kitab beliau Arab. Syekh Hasan Al-Fadani bukan Arab. Nah, tapi muridnya orang Arab. Jadi betul nggak betul bacaan, tidak ada urusan yang lidah Arab. Antum lidahnya bukan Arab. Maka dari sekian penelitian, lidah yang paling mudah diatur itu lidah orang Indonesia. Yang paling mudah diatur. Nyanyi India bisa dia. Nyanyi Arab bisa juga. Nyanyi Indonesia bisa juga. Coba orang Amerika nyanyi bahasa Indonesia, jelas Amerikanya. Orang Indonesia nyanyi bahasa Inggris, kadang-kadang nggak jelas dia itu kayak orang Inggris benar. Syukur lidah orang Indonesia karena sering makan ketumbar, banyak bumbu-bumbunya di lidah. Yang kedua, ketika kita belajar Quran dari orang Arab atau non-Arab, lalu bacaan tidak betul, ketika diucapkan maka akan dibetulkan oleh malaikat, baru dinaikkan ke atas. Jadi Quran itu tetap betul. Imamnya Jawa, nah tidak bisa baca hanya bisa Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap naik ke atas, alami sampai ke atas, bukan ngalamin sampai ke atas, tetap alami sampai ke atas. Atau Bogor, Medan. Ida jaja, apa? Jajaja. Jadi
zaja, tapi ijajaja. Pokoknya ja semua. Zaja, jaja. Jajauhum inda rabbihim jannatu adn. Itu Bogor punya lidah sama Medan. Itu naik ke atas tuh jazauhum, walaupun bacanya jaja tapi naiknya jaza. Itu keistimewaan Al-Quran. Jadi malaikat itu ditugasi oleh Allah mengurus Quran. Orang yang belajar Quran dari Arab atau non-Arab lalu bacanya tidak betul, Allah tugaskan malaikat untuk membetulkannya dan dinaikkan ke atas kondisinya sudah betul. Nah, mamlukuka yakfika, budakmu itu mencukupimu. Budakmu itu mencukupimu. Kalau hari ini pembantumu itu mencukupimu. Pembantu rumah tangga, ART, itu mencukupi keperluan daripada majikannya. Fa idza shalla fa akhuka, apabila dia salat itu saudaramu. Apabila dia salat itu saudaramu. Fa akrimuhum, maka muliakan olehmu akan mereka. Karomata auladikum, seperti memuliakan anak-anakmu. Wa at'imuhum, beri makan olehmu akan mereka. Mimma ta'kulun, dari sesuatu yang kalian makan akannya. Hari ini pembantu, hari itu maknanya memang budak. Wa ma malakat yaminuku, wa ma malakat yaminuk. Budak-budakmu yang kamu miliki dan tangan-tangan kananmu, kalau dia muslim, dia sholat, berarti dia saudaramu. Muliakan seperti muliakan anakmu, beri makan seperti apa yang kamu makan. Minallahi ta'ala la min rasuli, dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dari rasulnya. Dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dari rasulnya. Apa itu? Yaitu pohon sidir. La'anallahu qati'as sidri, mengutuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan orang yang menebang pohon sidir. Pohon sidir maksudnya di sini adalah pohon-pohon tanah haram. Disebut sidir itu adalah sikrul juz'in iradatul kul. Pohon sidir itu salah satu tanaman yang ada di tanah haram. Menyebut sidir berarti mewakili semuanya, maka tidak boleh hukumnya memotong, menebang tanaman-tanaman tanah haram. Kecuali tanaman pribadi, kita nanam pisang, kita nanam mangga, kita tinggal di haram, nanam mangga di haram, itu boleh kita tebang, nggak ada masalah. Tapi kalau tanaman liar itu haram hukumnya untuk dicabut, untuk dipotong, termasuk pohon sidir. Pohon sidir orang bilang sekarang pohon bidara. Nah, kalau nggak salah dari sini zaman itu gunanya untuk mencampur air memandikan sholat jenazah, dan dia termasuk daun untuk obat-obatan. Di antaranya orang kemasukan jin. Terakhir, minal birri antasila sadiqo abika, di antara bakti kepada orang tua adalah minal birri, di antara bakti kepada orang tua adalah antasila, bahwa kamu menyambung silaturahim sadiqo abika, ke kawan bapakmu. Sadiqo abika, ke kawan bapakmu. Nah, jadi satu orang sahabat datang kepada Rasul, bertanya bagaimana cara bakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Dan dikatakan salah satunya adalah kamu berbuat baik
kamu menyambung satu rahim dengan kawan akrab